Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Solusi hukum mencari keadilan. Hot Room. Membina mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi impian semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan biduk kehidupan rumah tangganya. Beberapa waktu lalu, jagat sosial media dibuat heran mengenai antrian panjang orang-orang yang akan mengajukan perceraian di halaman Pengadilan Negeri Bandung. Di masa pandemi, masalah ekonomi disinyalir menjadi alasan terbanyak bagi suami atau istri untuk mengajukan kasus perceraian. Namun, urusan perceraian bukan hal sederhana. Ada konsekuensi hukum dalam sebuah perceraian. Pembicaraan mengenai harta gono gini menjadi salah satu hal yang dibahas saat pasangan suami istri bercerai. Pasalnya, harta yang tadinya milik bersama kini harus dibagi menjadi dua yang kemudian hari akan menentukan dampak keuangan masing-masing pasangan jika ingin berpisah. Tak jarang muncul beberapa kasus pembagian harta gono gini yang berujung menjadi kasus pidana. Hot Room pernah mengangkat kasus perceraian sepasang suami istri di Surabaya yang berujung saling lapor. Bahkan sang istri sempat dipidanakan oleh mantan suami hingga dibuih. Dalam episode ini, Hot Room akan tayangkan kembali episode Gono Gini berujung buih yang direkam sebelum masa pandemi dan juga beberapa aduan kasus perceraian serta pandangan hukumnya. Malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room Metro TV dengan Gus Hotman dan Ajeng only at Metro TV. Oke, ada perkara menarik pada malam hari ini yang akan kita kupas menyangkut tentang harta gono gini berujung penjara. Betul Gus Hotman? Harta gono gini berujung penjara. Jadi kita sudah kedatangan narasumber sekarang yang salah satu yang utama adalah Ibu Cincin atau Tri Sulawati, adalah kasus perceraian paling heboh di Surabaya. Paling heboh di Surabaya, Jawa Timur ya. Jadi kayak tahun 2013 mama saya kayak minta bercerai dengan ayah saya karena emang kayak environment-nya sudah nggak bagus kan, kayak we live in an abusive environment. Dari tahun 2013 sampai 2019 ini masalah belum selesai. Belum Apa selesai. jadi permasalahannya? Banyak kayak masalah-masalah ngelaporin ke polisi sampai mama saya masuk ke penjara. Mama saya dituduh untuk mencuri uang dari pekerjaan, dari bisnis yang mereka kerja barengan. Aku mendukung orang tua saya untuk cerai karena menurut saya itu bagus untuk mereka berdua dan untuk aku dan adik-adik aku juga. Dari kecil aku sudah sering disetrap. Kalau disetrap kan normal kan, semua orang pernah disetrap. Kalau aku disetrap pakai dipukul, pakai diusir dari rumah. Adik aku pernah roti itu dibuka, dilempar ke lantai, diinjek-injek, adik aku suruh makan dari lantai. Malah kayak mama saya pas menggugat cerai itu nggak minta apa-apa, nggak minta haknya, nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Jadi pokoknya pengen keadilan agar keluarga kamu bisa cerai dengan tenang dan kamu juga tidak diusik lagi, mama juga tidak diusik. Oke, terima kasih ya. Kita tanya nanti sama Hot Room Metro TV apa yang menjadi solusi dari kasus Janice dan keluarga serta Ibu Cincin. Yang menjadi narasumber utama adalah Ibu Cincin, Tri Sulawati. Apakah benar begitu Anda berniat mau cerai, begitu Anda berniat mengutarakan niatnya mau cerai kepada suami, Anda dilaporin polisi? Karena ada ketidakcocokan, karena memang dorongan dari anak saya, karena selama perkawinan pendek kata Gunawan memperlakukan saya tidak dengan baik lah, bukan terhadap saya saja tapi terhadap ketiga anak saya, sehingga saya memberanikan diri untuk melakukan gugatan cerai di pengadilan. Sebenarnya nggak ada yang sulit, pada waktu itu saya juga nggak ngomong harta, saya cuma minta ketiga anak saya, tetapi pada waktu itu setelah saya melakukan gugatan,
pagi hari siang itu adiknya Gunawan kandung Sugiarto mendatangi saya di kantor saya. Pada waktu saya ada Lawrence juga di kantor. Sugiarto mengatakan pada saya diminta kalau melakukan gugatan cerai itu bukan di pengadilan. Tapi saya diminta ke notaris dulu, dia yang atur gitu. Artinya dia bilang kalau kamu mau cerai saya yang ngatur, kamu ikut saya, bilang gitu ke notaris. Karena saya nggak mau, akhirnya saya yang tidak menyangka dari kejadian itu, tiba-tiba jam 8 malam saya dikabari oleh karyawan saya, Ita, itu WA saya, SMS pada waktu itu, Bu Cincin, saya ditangkap polisi. Kemudian hari itu juga saya dan Lawrence ke kantor polisi. Di situ mohon maaf, suasana di kantor polisi saya melihat ada Sugiarto udah ada di kantor polisi, termasuk ada Pak Edward, pengacaranya Pak Gun juga. Dan mulailah babak baru dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya dimasukkan dalam satu ruangan. Sebelumnya saya mengatakan pada polisi, Pak, Ita ini nggak mencuri, saya bilang gitu. Dia nggak salah, saya memang yang menyuruh. Karena memang pada waktu itu Gunawan minta audit. Jadi Pak Gun menulis surat pada saya. Karena saya sebagai dirut ya komisaris, sebenarnya surat itu aneh. 7 Juni saya ingat Pak Gun menulis surat sebagai komisaris menyatakan dia minta audit dari tahun 2002 sampai terakhir. Jadi Bu Cincin memimpin perusahaan bersama sebagai suami istri, suami istri. Mulai dari nol ya, dari nol. Sampai berapa puluh tahun? 19 tahun. 19 tahun berusaha mendirikan perusahaan dengan manajemen yang sebenarnya suami istri. Manajemen suami istri lah. Walaupun didirikan perusahaan, tapi uang untuk beli kerupuk pun diambil dari kas perusahaan gitu loh. Formalnya PT, tapi sebenarnya sehari-hari adalah kekeluargaan dan tidak ada perjanjian harta gono gini kan. Terus gara-gara minta dilakukan sesudah mau cerai, tentu kan mau diaudit oleh akuntan dulu mengenai harta perusahaan. Tiba-tiba Anda dilaporin polisi atas mencuri dokumen. Dianggap mencuri dokumen. Padahal permintaan audit itu juga dari Pak Gun sendiri, bukan dari saya. Pada waktu itu saya tanya Pak Gun. Jadi Pak Asep diterapkan langsung pencurian dokumen, padahal di pasal 367 KUH pidana kan, kalau suami istri itu tidak ada perjanjian pisah harta, tidak dianggap pencurian, gitu kan? Sama begitu ya. Satu gini, kan berbentuk PT. Kalau berbentuk PT kan semua RUPS dong yang nentuin kan, satu itu. Kedua, kalau itu kewenangan direktur berhak berbuat apapun kan. Termasuk minta audit gitu kan. Minta audit boleh aja. Yang bisa komisaris yang minta kan. Nah, apalagi manajemen keluarga. Ya, menurut gue tetap karena ini berbentuk PT kan berlaku aturan undang PT kan. Nah, artinya ketika apa yang dilakukan oleh direktur ya kewenangan. Kalau salah nanti kan RUPS dipertanggungjawabannya. Kedua, komisaris sepanjang bisa menegur nanti dari RUPS kan, bukan dengan melaporkan secara pidana. Oke. Anda terus kemudian dilaporkan. Dilaporkan polisi, waktu itu aku nggak ngerti aku dilaporkan tuh apa. Jadi pada waktu itu jujur ngomong, pengacaranya langsung ngomong sama saya dengan anak saya, Cincin kamu nyerah. Kalau kamu nggak menyerah. Menyerah apa? Ya artinya aku waktu itu nggak paham ya, menyerah. Kalau enggak kamu ditahan, bilang gitu. Artinya harta jangan, maksudnya menyerah harta serahkan semuanya. Adiknya kan siangnya kan bilang saya disuruh ke notaris untuk mungkin menyerahkan semua harta saya lah, artinya hak saya lah, artinya seperti itu. Saya waktu itu pokoknya dalam perjalanan saya di pelaporan polisi, memang dari penyidik juga, dari mereka juga mintanya 2 hal yang diminta dari saya. Saya mencabut gugatan cerai dan saya menyerahkan hak saya sebagai istri. Ya akhirnya semalam itu aku sama anakku nggak dipulangin di Polres. Ini ada belum fotonya sebelumnya. nih, ini juga diliput. Ini yang kedua. Jadi yang kedua. anak saya Mana ini di Polres 2 kali. Jadi yang pertama aku nggak dipulangin 1 malam 24 jam. Kemudian itu yang kedua. Jadi itu di bulan Juli. Kemudian pada waktu itu malam tahun Idul Fitri. Kemudian setelah itu mulailah saya banyak dipres, artinya diancam. Saya dan anak saya juga pernah disekap sama Pak Gun, suami saya itu di dalam satu ruangan. Mungkin anak saya juga bisa cerita, dikunci dari luar, lampu dan AC dimatikan. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap minta cerai demi masa depan saya. Kemudian mulailah di bulan November, tiba-tiba saya dinaikkan tersangka. Dan dalam waktu yang begitu cepat, kemudian saya benar-benar ditahan pada waktu itu. Ditahan oleh Polrestabes Surabaya. Jadi pada waktu saya datang untuk BAP, saya BAP mulai jam 2 siang sampai jam 3 malam.
Setelah jam 3 malam saya suruh tanda tangan, saya melihat bahwa BAP itu udah terisi. Jadi yang ditulis adalah bukan BAP, adalah atas jawaban saya. Saya waktu itu saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang, aku nggak menjawab seperti itu, kenapa saya harus tanda tangan. Akhirnya ya dengan satu inilah, akhirnya saya minta ganti sampai jam 5, akhirnya saya benar-benar nggak dipulangin. Itu form kuning penangkepan, saya langsung suruh tanda tangan, sampai hari ini saya nggak mau tanda tangan, kemudian saya benar-benar ditahan. Kemudian besok... Berapa hari ditahan di Polres Tabes Surabaya? Saya ditahan di Polres 1 minggu, kemudian di Medaeng 1 bulan, 1 bulan setengah, jadi totalnya 1,5 bulan. Kemarin bilang masa di Borgol terus ya? Iya, jadi pada waktu saya ditahan tanggal 14, saya ingat tanggal 15 anak saya ini datang, dia bilang dia nggak mau pulang, yang seperti di foto itu. Anak saya sempat tidur di ruang penyidik, dikunci dari depan juga. Terus kemudian anak saya cuma bilang saya nggak mau pulang karena dia tahu saya akan di sel. Kemudian jam 5 pagi pada waktu anak saya tidur, saya diturunin dan saya benar-benar di sel setelah itu. Saya di langsung Kejaksaan Kejari Surabaya berapa hari bisa langsung limpah Pengadilan. itu kurang lebih 3 hari. 3 hari langsung limpah. Pengadilan, singkat cerita oleh pengadilan diputus dihukum. Bebas murni. Oh, bebas murni. Bebas murni, inkra sampai Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung dia Iya. dibebaskan dengan alasan itu kan harta keluarga. Dan memang nggak ada pencurian. Dan Aku tidak ada nggak mencuri. pencurian. Kenapa kita cerai juga baik-baik, saya juga nggak aneh-aneh, anak-anak juga butuh masa depan juga. Dia udah penjarakan saya, dia membuat saya laporan nggak cuma 1, banyak laporan di Polda juga di Mabes. Kemudian dia bikin utang yang semacam itulah. Sekarang setelah pengadilan memutus kita bercerai di pengadilan negeri, dia banding di PT. Di PT sudah putus, dia banding di Mahkamah Agung menyatakan masih mencintai saya. Kasasi menyatakan masih mencintai saya. Maksudnya agar hakim menolak perceraian. Iya. Apakah arahnya kalau tidak cerai kan nggak jadi bagi harta, nggak jadi bagi harta. Gimana harapan anak? Supaya papa bisa cepat sadar, biar Terus? kasusnya Supaya papa biar mama cepat sadar. cepat selesai. Kasus cepat Iya. selesai. Indonesia, hukum di Indonesia bisa berlaku lagi. Begitu rumit kasus yang dihadapi Ibu Cincin. Apakah permasalahan tersebut telah selesai? Dan bagaimana kabar terbaru dari kasus Ibu Cincin? Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengetahui kabar terbaru dari kasus Ibu Cincin. Tim Hotrum mencoba menghubungi Ibu Cincin kembali untuk wawancara seputar kabar terbaru dari kasusnya. Ya, aku terima kasih kepada Hotrum, juga kepada Metro. Artinya mungkin dengan terbukanya kasus saya ini, mungkin banyak orang yang mengalami hal yang seperti saya. Cuman mereka nggak berani untuk bicara, mungkin nggak tahu harus bagaimana, kira-kira seperti itu kan. Untuk perceraian saya, sudah putus di Mahkamah Agung, pada kalau waktu di Hotrum dulu kan masih sampai proses Mahkamah Agung kan. Di Mahkamah Agung sudah diputus cerai, Pak Gun melakukan upaya PK, menyatakan bahwa masih mencintai saya. Artinya sebenarnya dengan setelah putus dari Mahkamah Agung kan saya bisa melakukan gugatan gonogini. Kan gitu kan, Pak Gun melakukan upaya PK, artinya dia mengatakan saya belum bisa melakukan upaya gugatan gonogini karena perkawinan ini masih belum putus, artinya seperti itu. Tapi aturannya kan kalau sudah Mahkamah Agung kan
sudah putus Mahkamah Agung kan saya bisa melakukan gugatan gonogini di pengadilan. Lah yang lebih aneh lagi dalam gugatan gonogini sekarang ini, dalil yang dilakukan oleh Pak Gun terhadap gugatan gonogini itu, pengacaranya mengatakan bahwa nggak ada gonogini. Semua harta ini adalah milik ibunya 100%. Karena saya dan Pak Gun ini adalah hanya pegawainya ibunya yang digaji 1 juta per bulan. Jadi ya sebenarnya nggak masuk akal gitu. Tapi semuanya saya lalui dengan ikhlas. Saya yakin keadilan dan kebenaran itu ada. Karena kalau kita ulas ya sebenarnya gampang gitu loh. Yang menggugat ibunya, Gunawan waktu menggugat ibunya atas hutang abal-abal yang kedua itu, yang 107, itu adalah Rahmat Santoso. Padahal Rahmat Santoso itu juga pengacaranya ibunya juga. Artinya masa sih pengacaranya ibunya menggugat ibunya sendiri gitu loh. Artinya kan nggak masuk akal. Dan gini, waktu pertama kali cerai memang saya nggak mengajukan gonogini karena saya pikir saya lebih baik cerai dulu. Setelah putusan cerai ini inkrah sampai Mahkamah Agung, kan memang saya berhak untuk mengajukan gugatan gonogini. Itu saya sudah ajukan ke PN Surabaya. Dan saya juga nggak minta lebih. Nanti milik saya akan saya berikan kepada anak saya. Kalau milik Pak Gun ya terserah. Kan seperti itu, kalau kita bercerai kan itu terserah dia gitu loh. Jadi nggak ada dalam pikiran saya itu ingin membalas sesuatu, bukan. Artinya kenapa saya akhirnya mengajukan gugatan gonogini? Karena saya melihat walaupun saya mengalah, misalnya saya berikan ke Pak Gun, bukan membuat dia jadi lebih baik gitu loh, mohon maaf ya. Justru uang ini yang menjadi racun gitu, racun malah dia malah jahat sama saya. Seperti waktu itu anak saya bilang sama saya waktu saya ditahan kan, anak saya Loren bilang, Mama berbuat baik tidak pada tempatnya. Karena kalau saya berbuat tidak baik pada tempatnya, Tuhan marah gitu loh. Artinya kalau itu memang hak Mama, ya Mama minta. Tapi kita juga memang kalau memang Mama nggak mau, ya Mama berikan aja kepada fakir miskin. Artinya saya juga ingin hidup saya bermanfaat, Mbak. Artinya kalau memang harta ini hak saya dan hak anak saya, ya saya ingin saya juga bermanfaat bagi orang lain yang seluas-luasnya, kan seperti itu. Dan Pengadilan Negeri Surabaya juga sudah memutuskan untuk sita marital dan sita bersama, bahwa harta ini udah disita supaya tidak dialihkan oleh Gunawan, karena kan memang selama ini semua harta dikuasai oleh Gunawan gitu loh, termasuk mobil, termasuk aset, semuanya dia kan. Aku keluar aja kan gitu ya. Tapi ya saya percaya kok, saya percaya dengan Republik inilah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Polda Jatim juga Bapak Kapolri, bahwa Pak Gun dan ibunya udah ditetapkan sebagai tersangka. Hukum tuh harus bisa ditegakkan gitu loh. Jangan selalu pada saat mereka kecepit selalu mengatakan ini kan hanya masalah keluarga, seperti itu kan. Kalau memang hanya masalah keluarga, kenapa saya harus dipenjara kan gitu kan? Kenapa saya harus didemo di jalan-jalan gitu loh? Kenapa saya harus diperlakukan dilaporkan ke semua ke banyak polisi? Saya berpikir harta saya sekarang kan yang paling berharga kan anak saya. Saya ingin anak saya ini mempunyai satu pemikiran, jangan sampai anak saya berpikir lebih baik menjadi orang jahat daripada menjadi orang baik, kan seperti itu. Tetapi saya juga mengajari anak saya tentang artinya cinta kasih dan pengampunan. Artinya bagaimana pada saat nanti memang Gunawan dan ibunya harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu. Kalau mereka memang bertobat dan memang mau baik-baik, saya dan anak saya yang akan memberikan penangguhan penahanan. Kan seperti itu. Arti keluarga sesungguhnya kan seperti itu. Jangan membuat sesuatu yang menyulitkan hidup saya dan anak saya gitu. Anak saya itu juga anaknya Gunawan gitu loh. Artinya seperti itu. Artinya biarlah kalau kita bercerai dengan baik. Apa yang menjadi hak Gunawan ya hak Gunawan, apa yang menjadi hak saya dan hak anak-anak saya ya ke anak-anak dan ke saya gitu loh. Artinya kan walaupun ini belum selesai, tapi saya nggak akan menyerah untuk mencari keadilan ini, karena jangan sampai nantinya akan ada banyak cincin-cincin yang lain mungkin yang mereka nggak berani mengungkapkan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam ketika ada perkawinan diatur tentang harta bersama. Satu, kedua, kewajiban suami istri. Nah, ketika terjadi perkawinan, ya bisa harta, bisa persatuan harta. Kalau nggak ada perjanjian, nyatu hartanya.
Ya, jadinya misalkan lakinya cuma modal kolor doang, istrinya kaya, atau setelah pernikahan kaya, ya benang apa gitu. Nah itu di harta bersama, itu harus berbagi dua, istri sama suaminya. Tapi juga ada kewajiban suami istri. Suami ini adalah kepala rumah tangga. Dia wajib menafkahi anaknya, ada kewajiban menafkahi anaknya dan istrinya. Ya, oke, kalau suami sama istri mungkin berbagi harta, ya, karena jadi mantan setelah perceraian. Ya. Tapi kalau ke anak sampai dewasa, dia kewajiban nyekolahin sampai ngawinkan. Ya, itu nilainya tergantung ya. Misalkan kebutuhannya, yang mungkin semua sama kan nilai uangnya. Cuma sekali lagi kewajiban dari seorang ayah menafkahi anaknya. Setelah ini akan ada aduan kasus-kasus yang masih berkaitan dengan perceraian. Bagaimana kasusnya? Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room Metro TV. Hot Room mendapatkan beberapa aduan dari masyarakat melalui pesan di Instagram mengenai hukum terkait perceraian. Bagaimana kasusnya? Berikut aduannya. Perjalanan sebetulnya saling memahami kalau saya lihat dengan istri, terus istri juga saling membantu. Tapi dimulai 2016 itu mertua perempuan sudah mulai gabung dengan kami. Kami juga sudah menasihati ke istri, tidak salah kita memang menampung orang tua kita dalam rumah tangga. Tapi mohon maaf, jangan sampai sekedar menampung lalu ke dalam juga ikut campur urusan rumah tangga kita. Ternyata itu dikomunikasikan oleh istri ke orang tuanya, awalnya ketersinggungan. Dalam perjalanan sering timbul mulai mengatur, harus begini, harus begini. Proses berjalan, saya 2018 pindah, karena keutuhan keluarga saya berusaha. Puncaknya pada waktu itu ada pernyataan dari adik ipar menyatakan bahwa saya pembohong, punya utang banyak di Kabupaten Baru itu, dan termasuk sudah incaran para polisi, saya berkasus. 2-3 hari berikutnya muncul pernyataan dari mertua bahwa kalau memang kamu pembohong besar, sudahlah anak saya relakan untuk bercerai. Bu, mohon maaf, saya tidak tahu ada cerita apa dengan ibu, kok ibu yang memutus. Kalau urusan rumah tangga, mohon maaf juga saya menyampaikan, biarlah kami yang menyelesaikan, Bu. Hampir 4 hari saya perhatikan berturut-turut itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan tetap istri saya tidak mau, ya mohon maaf ya, saya gauli sebagaimana hukum kami sebagai suami istri. Lalu saya berinisiatif mengajukan itu untuk memberi contoh ke pengadilan Banjarbaru, karena kita posisinya perumahan di Banjarbaru, kita mendaftar. Dalam pendaftaran, di depan itu diterima saja. Terus pada waktu sidang pertama, disampaikan, Pak, Bapak ini kan golongan 3, ibunya ibu rumah tangga. Kalau aduannya telepon tidak bisa. Lalu saya bilang, jadi begini nih gimana caranya, Pak? Ya dibatalkan. Disinilah sudah mulai saya curiga dan penataan hukum kita tidak benar menurut kacamata saya. Kalau tidak benar, berarti kan yang menolak gugatan itu harus pengadilan pada saat sidang pertama. Tapi hakim menyatakan bahwa ini dicabut aja Pak, nanti perkara di depan bicara dengan reception bahwa Anda mencabut. Tapi besoknya istri saya mendaftar dan dia mencuri buku nikah saya, buku nikah kami di kamar, diterima dan terus sidang. 1, 2, 3. Pada waktu sidang ketiga itu saya baru diberitahu informasi panggilan oleh jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru. Saya tanya, itu pun by WA dan screenshot panggilan saya. Saya bilang ini nggak benar semua loh Bapak. Kan Bapak harus ketemu saya. Diterima ataupun tidak, itu harus ada perjuangan Pengadilan Agama mempertemukan siapa yang akan berperkara. Itu sepengetahuan saya Pak. Tapi kok Bapak sudah sidang yang ketiga pembuktian baru mengajukan ke saya bingung ini. Nah begitu sidang pembuktian kan saya tidak tahu nih ceritanya apa segala macam, menyatakan pembuktian bahwa yang saya berhutang. Saya ini dituduh Pak punya hutang, lalu Bapak menerima aduan istri saya untuk bercerai, sedangkan aduan saya yang pertama Bapak tolak. Kira-kira akal masuk di mana Pak? Di situ saya masuk menyatakan saya tidak akan menerima apapun hasil dan saya tidak mengakui sidang ini ada. Setelah bulan Juni, ada jurusita lagi menginformasikan bahwa Pak, putusannya
Bain 1, istilah di Pengadilan Agama Islam. Nah, Bain 1 itu saya pertanyakan, apa Pak? Bain 1 ini belum talak 1 Pak, atau dipersamakan kalau Bapak hadir itu bisa sama dengan talak 1, tapi Bapak menyampaikan talak atau mengucapkan ikrar talak secara hukum Islam. Tapi apabila Bapak tidak mengucapkan selama 6 bulan, status Bapak itu kembali sebagai seorang suami istri. Saya pertanyakan ke jurusitanya, itu pernyataan dari jurusita. Jadi saya kembalikan lagi ke keluarga istri saya. Ternyata keluarga istri saya itu bulan Juni sudah hilang ke Malang ini, kembali ke kampungnya semua. Dan saya masih ingin berniat mengklarifikasi, tapi saya sudah dinyatakan di telepon sudah tidak bisa dihubungi lagi istri saya. Nah, jadi sampai saat ini saya dengan istri bersitegang begitu dan putus kontak. Yang saya koreksi, aduannya kan sama antara saya dengan istri. Kenapa saya ditolak, istri saya diterima gitu. Itu awalnya sebetulnya di situ kalau saya. Tapi yang saya pikirkan di administrasi perkantoran saya menggantung akhirnya. Karena sampai sekarang kan gaji masih ada, tunjangan istri dan anak. Tapi kan saya berbohong oleh negara bahwa itu saya terima. Padahal statusnya kan memang masih sebenarnya harus saya terima. Tapi istri menyatakan, kembalikan uang hak saya karena begini-begini. Loh, secara hukumnya itu belum ada, Mas, saya bilang. Tapi habis itu hilang semua kontak sudah, tidak mau lagi. Bagaimana tanggapan ahli hukum mengenai kasus tersebut? Khususnya perkawinan itu karena misalkan kematian dan putusan pengadilan. Nah, orang yang bisa mengajukan cerai ke pengadilan itu ada dua hal. Pertama, yang mereka beragama Islam, dulu kawinnya di KUA, cerainya di pengadilan agama. Kalau mereka pengadilan telah memutus, misalnya di pengadilan agama jatuh talak 1, ada jenis-jenis bain, ya, jenis talak 1, 2, 3, bain sugro dan seterusnya. Yang penting bagi pengadilan ketika sudah dijatuhkan talak, ya, sekali lagi putusan telah mengikat, apalagi telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada orang pihak-pihak berkeberatan terhadap putusan, silakan upaya hukum, ada banding, ada kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa. Jadi kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, misalkan dia tidak banding, tidak kasasi, atau tidak diputus, itu mengikat kepada siapapun, tidak ada alasan ya, untuk menolak, dan itu harus dilaksanakan. Nah, dalam putusan pengadilan agama ada jenis-jenis talak tadi. Jenis talak itu hanya untuk alasan misalkan untuk kawin lagi atau rujuk lagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah dijatuhkan oleh pengadilan, status itu adalah resmi mengikat bagi siapapun, bagi para pihak maupun pihak ketiga. Yang bersangkutan bukan suami istri. Dalam praktek banyak harus menjatuhkan talak, tapi tidak menjatuhkan talak, makanya dianggap waktu 6 bulan itu dianggap dia kenapa harus mengucapkan, dia nggak mau ucapkan, ya awal juga dia nggak mau cerai kan, tapi oleh pengadilan dianggap dia telah bercerai. Kedua, menyangkut harta bersama, ya ketika telah cerai maka hartanya berbagi antara suami dan istri, termasuk suami punya kewajiban dalam bahasa agama Islam hadanah, kewajiban terhadap anak. Jadi kalau dia seorang pegawai, dia punya hak-hak ya, untuk anak dan istrinya, ketika cerai, itu hak anak istrinya atau mantan istri dan anaknya. Itu harus diberikan. Ya. Nah, sama dengan harta bersama juga harus dibagi. Tidak ada alasan, misalkan, saya tidak tahu, karena sidang itu harus dipanggil secara resmi. Apa yang disebut panggilan syah? Panggilan oleh jurusita kepada para pihak. Dan kalau pihak tidak ada, panggilan melalui kelurahan atau desa. Sebelum sidang dilangsungkan, hakim akan memeriksa panggilan. Tidak mungkin jatuh putusan, ya sekali lagi, nggak mungkin jatuh putusan kalau panggilan nggak resmi. Kalau sekarang ada pihak-pihak dengan alasan yang nggak resmi, saya pikir harus diperiksa berita acaranya. Jadi eksekusinya itu terhadap putusan perceraian, ya karena putusan pengadilan, nanti harus mengucapkan talak. Kalau enggak, dia menyatakan. Nanti yang melaksanakan putusan itu adalah jurusita, baik manggil maupun eksekusi hartanya. Kali ini, aduan kasus yang kami terima adalah dari pihak suami. Bagaimana kasusnya? Berikut aduannya. Jadi perceraian belum, karena kami orang Kristen, ya kami kan tidak bisa bercerai ya, harus ada penetapan pengadilan gitu. Ya, sedangkan perkawinan kami belum tercatat, tapi kami memiliki pengesahan perkawinan dari pengadilan nomor 64 PDTP 2017.
PN Bandung gitu. Tahun 2017 kami memiliki penetapan pengesahan gitu. Dan sekarang kalau perceraian kalau belum ada akte kan agak sulit juga gitu. Untuk mendapatkan akte sebenarnya dengan saya bertemu dengan istri dan dekat dengan istri sendiri pasti bisa. Karena dulu kita pernah mau mencatatkan tahun 2005. Karena istri saya aneh gitu, dia bisa begitu lupa akan rumah tangganya, akan anak-anaknya, akan suaminya gitu, ketemu dengan laki-laki itu. Cuman sulit aja kami dicatatkan karena mertua saya kan orang Batak tuh, jadi mungkin waktu menikah dulu secara adat, jadi nggak ada akte kawinnya. Kami kan sudah melakukan perkawinan menurut hukum agama kami. Kami melakukan perkawinan tahun 99 di gereja Santa Odilia dan itu sah menurut hukum agama kami kan. Bagi saya kan perkawinan itu kan sumpah Bu ya. Kita berjanji. Ya, kita selesaikan dulu secara administrasinya. Kalau memang dari pihak istri tidak mau ya kita selesaikan secara hukum yang ada gitu melalui proses pengadilan yaitu perceraian lewat pengadilan. Jadi kan anak pun memiliki harta asal usul yang jelas gitu, bapaknya ada, ya kan, kedua anak kami gitu. Padahal undang-undang administrasi kependudukan kan sudah ada aturannya bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan maka dilakukan pengesahan perkawinan gitu. Terus di dalam peraturan presiden kan dinyatakan pula bahwa pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan dilakukan dengan cara menunjukkan tersebut. Saya sudah tunjukkan dan saya sudah berikan malahan. Jadi perkawinan kami ini dibatalkan gitu. Pengesahan perkawinan itu dibatalkan, kan lucu gitu loh. Dengan dengan dibatalkan itu kan jadi asal usul anak itu kan jadi bias lagi gitu. Tapi dengan dibatalkan ini kan berarti bias lagi dong itu kan. Makanya kami ngajukan banding kemarin Bu. Atas putusan nomor 519 PN Bandung. Itu dari tahun 2017 sampai sekarang kok nggak ada apa-apanya gitu, malah dianggap selesai ya. Nggak bisa dong. Ya kan? Kan saya punya hak untuk mencatatkan perkawinan. Perkawinannya kan sudah terjadi. Bahkan menghasilkan 2 anak yang merupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua gitu. Sedangkan saya kan menghidupi anak saya juga. Saya kan cari makan buat anak-anak saya. Masa saya nggak ada namanya? Kan ya memang harus dicatatkan dulu kan. Jadi semua mendapatkan haknya. Saya memiliki hak akte kawin, anak-anaknya memiliki nama yang asal-usul yang jelas gitu kan Bu. Ya kalau saya sendiri kan saya sudah berjanji sama istri ya dalam perkawinan kami kan tidak boleh Bu. Tapi kalau memang istri tidak mau ya nggak ada masalah sih buat saya gitu. Karena kan ini sudah terjadi suatu peristiwa yang nggak baik gitu. Dan menurut agama kami sih ya diizinkan juga kalau memang itu terjadi gitu. Tapi ya dengan cara-cara aturan yang benar lah gitu. Jangan sampai terjadi pada orang-orang lain gitu Bu. Karena kan agama di Indonesia kan banyak Bu ya. Ada 6 ya. Di mana hukum agamanya kan mengenai perkawinan kan ada perbedaan itu. Bagaimana tanggapan ahli hukum mengenai kasus tersebut? Yang disebut perkawinan di Republik Indonesia ini sejak 1 Oktober 75 ya berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP 9 Tahun 75. Apa yang disebut perkawinan yaitu ikatan suami laki perempuan sebagai suami istri berdasarkan agama dan kepercayaan. Satu itu. Jangan lupa ada ayat 2-nya. Dicatat oleh petugas pencatat. Artinya apa? Kalau kawin di Republik Indonesia ini tidak oleh petugas pencatat dan tidak ada akta, tidak ada perkawinan. Satu. Pasalnya baca Undang-Undang Perkawinan itu jelas sekali ya. Dicatat. Nah, kalau orang Islam oleh petugas KUA, kalau orang non-Muslim catatan sipil. Satu itu. Berikutnya, Pak bagaimana jika kalau si perempuan dulu nggak ada catatan sipil, nggak ada pernikahan sampai kapanpun, ya. Itu tidak ada pernikahan karena tidak ada akta nikah yang buat catatan sipil. Dia kawin lagi, kalau pakai kawinnya ya sama laki-laki itu bukan zina karena yang pertama tidak ada nikah, ya tidak ada kawin sekali lagi, ya statusnya dia adalah single, ya.
Nah, jadi jinahnya nggak kena karena tidak terikat. Jinah itu salah satu terikat pernikahan. Apa itu pernikahan tadi? Sah menurut agama dan dicatatkan kalimatnya. Dan dibuktikan dengan akta. Kalau tanpa akta, tadi seorang suka mengenal namanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya orang kawin itu di samping pakai surat, ya itu tidak ada lain, bukan hanya pakai urat, tapi pakai surat. Ada disebut namanya anak sah dan anak luar kawin, samping anak-anak lainnya namanya ya. Anak sah itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, pasal 42 ya. Kalau perkawinannya tidak di catatan sipil, berarti perkawinannya bukan perkawinan sah, maka otomatis anaknya adalah anak luar kawin. Hubungan hukumnya dengan ibunya, dengan bapaknya adalah hubungan biologis, bukan yuridis. Walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian bagaimana kalau anak itu oleh ibunya tidak dipelihara? Ya, tadi penelantar anak, undang-undang KDRT dalam arti anak itu di undang-undang perlindungan anak itu misalkan apa ibu itu tidak kena karena itu hubungan hukum dengan ibunya. Nah, kalau bapaknya mau menjadikan ya sebagai anak, ya nggak bisa karena hubungannya biologis. Itu anak kan lahir di luar perkawinan. Nah, bagaimana kalau bapaknya bikin akta? Nggak bisa. Sekali lagi, kalau bapak ibunya si A dan si B kawin resmi, cerai. Nah, anaknya itu di bawah kekuasaan orang tua salah satu. Karena ibu bapaknya masih ada. Nah, kalau perwalian, orang tuanya nggak ada. Tapi kalau ibunya tadi menantarkan terus kemudian dipidana karena kena undang-undang anak, ya, nah, bapaknya ini bisa minta perwalian. Bapak dalam arti biologis ya, minta dipanggil wali, tapi bukan sebagai ada hukum. Jadi di dalam hukum keluarga itu dikenal, ya, orang suka salah paham. Ada kekuasaan orang tua, ada perwalian. Kekuasaan orang tua itu ini, misalkan si ibu dan si bapak cerai, masih hidup, punya anak 7, nih nggak suka ikut KB. Maka si anak yang 7 ini bisa ikut ibunya, bisa ikut bapak. Namanya kekuasaan orang tua salah satu. Kalau bapaknya sering ngelayap, kasih ibunya. Apa sebalikin sama. Kalau ibunya sering ngelayap, nggak pulang, ya bapaknya. Itu kekuasaan orang tua. Kalau namanya perwalian, dua-duanya nggak ada. Ya, ibu bapaknya nggak ada. Nah, jadi kalau kasus misalkan ada kawin di luar nikah tadi, ya, punya anak, nah, kekuasaan orang tuanya ibunya. Tapi ibunya menelantarkan tadi, karena ilmuwan anak, karena pidana. Maka orang lain, sekali lagi, orang lain termasuk bapak biologisnya bisa jadi wali. Ya, ini kan karena Pak Bambang udah terlanjur dulu nikah tidak dicatatkan di catatan sipil, sementara tanda petik mantan istrinya, ibunya anak-anak ini sudah pergi. Ya, saya pikir sekarang dalam arti kemudian sekali tanda petik ya. Karena kalau ibunya tidak ngurus anak-anak, kemudian ajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya. Oh, yang penting kan kasih sayang. Terus status tertulis di apapun juga mau anak siapa-siapa, yang penting kasih sayang. Bagaimana Pak Bambang menyadari bahwa itu adalah anak biologisnya, anak darah dagingnya yang secara hukum jadi bukan dianggap anak orang tuanya, ajukan aja perwalian supaya anak itu dapat tumbuh kembang bersama ayah biologisnya. Ya, gini kan kaidahnya itu kan permudah nikah, persulit cerai. Itu kaidah. Satu dulu. Kedua, dalam agama tertentu malah hanya Tuhan yang menyatukan, hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Satu itu. Nah, ketika memang rumah tangga bisa diselesaikan, artinya ada alasan perceraian di Undang-Undang Perkawinan penjelasan pasal 39, PP 975 pasal 19, ya kalau terpenuhi cerai bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, ketika perceraian perbedaan antara suami dan istri, jangan sampai mengorbankan anak. Satu itu. Jadi utamakan kepentingan anak. Kedua, kalau kebetulan tidak ada harta, dan ini menyangkut harta, jangan sampai yang dirugikan adalah anak sama istri. Nah, sering kejadian itu kan, dia pengen menang sendiri si suami, kayak Hotman tuh suka begitu kan. Nah, ingin menang sendiri. Oh, belum pernah cerai? Oh, belum. Menampung yang cerai mau. Oh, enggak. Enggak, jadi dulu kan saya pernah punya mantan pacar nih. Nah, pas mau nikah. Minta harta gono gini. Mantan pacar kok cerai? Enggak, pas mau nikah, bapaknya bikin kontrak. Katanya kalau nanti cerai, hartanya nggak boleh dibagi 2. Jadi? Perjanjian gitu, kontrak tuh emang boleh kayak gitu, Bang? Perjanjian pranikah itu ya? Pranikah. Masa pakai kontrak kayak Lionel Messi saya? Pak hartanya? Iya. Yang normal itu kan perjanjian pranikah, yaitu perjanjian pisah harta. Tapi kalau yang you bilang tadi itu harta tidak boleh dibagi 2, berarti seolah-olah
hanya si ceweknya yang kaya, begitu? Iya. Dulu perjanjian pisah harta itu hanya boleh pada saat pernikahan. Sekarang ini sudah dengan putusan Mahkamah Konstitusi sudah boleh setiap waktu. Dengan berlakunya undang-undang kepailitan makin bahaya bagi seorang istri kalau suaminya dipailitkan, otomatis istrinya pun pailit kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Makanya perjanjian pisah harta ini gunanya agar nggak ke bawah-bawah harta Jadi istri dan anak kalau ya. suami kalian berbisnis punya utang ke bank, padahal kan di samping itu kan waktu Anda mulai meniti rumah tangga kan sudah sering beli rumah, beli apartemen atas nama istri. Ingat kalau suami dipailitkan, semua harta istri kena. Jadilah itulah pentingnya prenup ya. Kalau tidak ada pranikah, jadi dari sekarang bikin. Ada satu lagi mungkin boleh bertanya ya Bang ya? Oke, gratis. Monggo, silakan. Saya mau bertanya Bang Hotman, kalau seorang wanita menikahi seorang pria yang dikatakan laki-laki ini kaya raya, dan beberapa tahun kemudian laki-laki ini jatuh bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Si istri menggugat cerai dengan suaminya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah si istri ikut juga membayar hutang tersebut? Ya, itu tadi yang saya terangkan. Iya, jawabannya iya. Kalau terhadap pihak ketiga, kalau tidak ada perjanjian pisah harta, suaminya bokeh, banyak utang, istrinya kaya. Ya, kalau terhadap pihak ketiga maka harta istri ini kena semua walaupun itu harta bawaan. Ya, apalagi kalau suami dipailitkan, istri pun ikut dipailitkan, termasuk harta bawaannya yang dulu dibawa dari orang tuanya juga ikut dilelang di perkara pailit. Jadi memang budayakanlah bikin perjanjian pisah harta sebelum menikah. Walaupun kalian bisik-bisik nanti walaupun pisah harta tapi kenyataannya bersatu. Tapi dari segi hukum sudah waktunya. Gus, itu bahasanya kan hutang suami, hutang istri. Ya. Makanya sebelum itu bikin perjanjian bukan kita nggak percaya nggak ada cinta di antara kita. Takutnya ada dusta di antara kita. Ya. Daripada pusing kita juga punya grafis bagaimana sih cara untuk Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami apabila Anda memiliki kasus apapun yang ingin dicurhatin ke Bang Hotman dan juga Hotrum, monggo silahkan ke sosial media kami di IG Hotrum Metro TV dan juga ada email di bawah sini. Dan akun IG boleh dong dibonceng. Hotman Paris Official yang sehari-hari nama saya sekarang menjadi Gus Hotman Paris. Oke, akhir kata saya Ajeng Kamarati. Hotman Paris dan para narasumber undur diri dulu, sampai jumpa di Hotrum selanjutnya minggu depan. Metro TV, knowledge to elevate.